Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, mari kita hormati kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Nurholis SAG, MSHEC, selaku dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian yang sedang menyimak video kami. Baik, di sini kelompok kami, kelompok 6, akan mempresentasikan tentang kesehatan perusahaan asuransi syariah. Next. Selanjutnya anggota kelompok kami yaitu yang pertama Afifah Rahma dengan NIM 214230006, kemudian Fikroti Nisa dengan NIM 214230044, selanjutnya Ramasyam dengan NIM 214231113 dan saya Afifatun Naja 214231143. Untuk topik pembahasan pada materi kita kali ini yaitu yang pertama terkait indikator pengukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya yaitu regulasi terkait dengan kesehatan perusahaan asuransi syariah dan yang terakhir yaitu terkait analisis laporan keuangan. Baik, sebelum kita memasuki materi pada presentasi kali ini tentunya ada latar belakang masalah terkait materi kita kali ini. Pada era globalisasi ini, industri asuransi syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan di berbagai negara, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi muslim yang signifikan. Asuransi syariah dengan prinsip-prinsipnya yang berdasarkan pada syariah Islam menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama bagi individu dan perusahaan. Namun, seperti halnya industri keuangan pada umumnya, perusahaan asuransi syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting yang menjadi fokus perhatian dalam industri ini adalah kesehatan perusahaan asuransi syariah. Dalam konteks ini, penelitian tentang kesehatan perusahaan asuransi syariah menjadi sangat penting dengan memahami tantangan yang dihadapi dan menerapkan pendekatan yang tepat, perusahaan asuransi syariah dapat meningkatkan kinerja mereka, memenuhi harapan pemangku kepentingan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan latar belakang ini, makalah ini akan mengkaji secara mendalam mengenai indikator pengukuran kesehatan perusahaan asuransi syariah, regulasi terkait, serta pentingnya analisis laporan keuangan dalam konteks industri yang dinamis ini. Next. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tentang indikator pengukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi syariah yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Afifah Rahmagani. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini ada indikator pengukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi syariah. Terdapat ada 3. Yang pertama capital adequacy, yang kedua earning and profitability, dan yang ketiga liquidity. Setiap indikator memiliki masing-masing kategori. Di antaranya yang pertama capital adequacy adalah kecukupan modal, yang merupakan kategori indikator kecukupan modal ini untuk mengukur perusahaan asuransi dan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, serta mengukur kekuatan modal perusahaan untuk menyerap kerugian indikator yang termasuk dalam kategori ini. Nah, jadi dalam kategori ini indikatornya ada 1 yang adalah risk-based capital adalah tingkat solvabilitas, yang dimana itu suatu ukuran yang mengukur tingkat keamanan finansial atau kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban di masa depan. Kemudian berdasarkan regulasi yang diatur melalui peraturan OJK nomor 71 garis miring POJK titik 05 titik garis miring 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. OJK menetapkan batas tingkat solvabilitas minimum yang dihitung menggunakan rasio RBC yang harus dipenuhi setiap perusahaan asuransi paling sedikit sebesar 120%. Jadi semakin besar rasio RBC, maka semakin
tinggi kekuatan modal perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau solvability-nya. Kemudian yang kedua ada earning and profitability adalah pendapatan dan profitabilitas. Jadi indikator tersebut ada 7 kategori. Yang pertama adalah loss ratio. Loss ratio ini mengukur kerugian yang terjadi secara proporsional terhadap pendapatan premi yang diperoleh yang dapat membantu menilai kesehatan dan profitabilitas perusahaan asuransi. Yang kedua adalah rasio biaya, merupakan salah satu ukuran dalam kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi untuk mengetahui tingkat efisien biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga adalah rasio gabungan. Rasio ini untuk menggunakan profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan cepat dan sederhana. Kemudian rasio ini mengukur profitabilitas underwriting perusahaan asuransi dan kaitannya dengan pendapatan premi dan pendapatan selain pendapatan premi setelah menghitungkan biaya klaim dan biaya operasional perusahaan. Sederhananya, rasio ini mengukur sejauh mana beban asuransi dan beban operasional dapat ditutup oleh pendapatan. Kemudian yang keempat adalah rasio hasil investasi. Rasio ini untuk menganalisis pendapatan perusahaan asuransi selain dari pendapatan premi atau kontribusi. Rasio ini mengukur pengembalian rata-rata atas hasil investasi perusahaan asuransi. Kemudian pada dasarnya investasi beresiko tinggi menghasilkan hasil yang tinggi, sedangkan investasi beresiko rendah memiliki hasil yang rendah. Di Indonesia, mayoritas alokasi investasi perusahaan asuransi ditempatkan pada capital market. Rasio ini juga melanjutkan ketergantungan dan kontribusi non-premium income terhadap kinerja rentabilitas. Selanjutnya, return on asset. Rasio ini menggambarkan kinerja perusahaan dalam menciptakan laba bersih atas total aset yang dimiliki perusahaan. Dalam konteks asuransi, banyak perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dikumpulkan dalam aset untuk menumbuhkan profitabilitas bisnis secara keseluruhan. Analisis return on asset ini dapat menunjukkan profitabilitas perusahaan asuransi. Yang dimana return on asset ini yang lebih tinggi berarti perusahaan lebih efisien dan produktif dalam mengelola neraca untuk menghasilkan keuntungannya. Selanjutnya ada return on investment dan return on equity, yang dimana return on investment ini untuk mengukur kinerja perusahaan dari aktivitas investasi. Secara umum, rasio yang lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rasio yang lebih kecil. Sedangkan yang interpretasi return on equity, di mana untuk mengevaluasi efisien aset, profitabilitas, dan leverage keuangan. Analisis ROI ini digunakan untuk menentukan keunggulan kompetitif perusahaan atau kurangnya keunggulan kompetitif. Dengan menggunakan laba bersih sebagai pembilang, ROI memiliki garis bawah perusahaan untuk mengukur profitabilitas keseluruhan bagi pemilik dan investor perusahaan. Kemudian yang terakhir ada rasio retensi, yang dimana mengacu pada porsi premi yang diterima oleh perusahaan asuransi dan ditahan sendiri dibandingkan dengan premi yang diterima pada periode yang sama untuk mengembangkan bisnis dibandingkan dialihkan ke perusahaan reasuransi. Kemudian penurunan rasio retensi ini dapat diartikan penurunan premi yang ditahan sendiri sehingga dapat meningkatkan risiko asuransi perusahaan asuransi. Hal ini juga dapat diartikan perusahaan asuransi semakin besar memberikan porsi premi yang diterimanya untuk premi reasuransi dan retrosesi. Pentingnya retensi itu sendiri juga tercermin dari peraturan OJK nomor 19/POJK.05/2019 tentang retensi sendiri, di mana batas retensi harus didasarkan pada profil risiko dan kerugian, risk and loss profil perusahaan.
Kemudian ada yang ketiga, kategori yang ketiga adalah likuiditas, yang dimana di kategori ini ada dua. Yang pertama rasio likuiditas dan rasio kecukupan investasi. Yang pertama adalah rasio likuiditas adalah untuk menentukan kemampuan keuangan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran keuangannya. Apabila perusahaan memiliki aset lancar lebih besar daripada liabilitas lancarnya, maka seharusnya perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya. Dengan kata lain, likuiditas perusahaan tinggi dan dikategorikan bagus. Tingkat likuiditas yang tinggi memungkinkan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang artinya, apabila perusahaan ditagih perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Sebaiknya, jika perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya pada saat ditagih, berarti liabilitas lancarnya lebih besar daripada aset lancarnya. Kemudian yang terakhir ada rasio kecukupan investasi, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan area asuransi kepada pemegang polis atau peserta, terutama yang menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Risiko muncul pada saat rasio kecukupan investasi ini berada di bawah 100% atau pertumbuhan terus menurun. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, regulasi terkait dengan kesehatan perusahaan asuransi syariah. Regulasi yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Pasal 4 ayat 1 dalam hal perusahaan membentuk lebih dari satu dana baru, setiap penerimaan dan beban dana baru harus dibukukan pada masing-masing dana baru. Ayat 2, perusahaan hanya dapat menggunakan dana baru untuk A. Pembayaran santunan klaim atau manfaat, B. Pembayaran kontribusi tabaru kepada reasuradur, C. Pembayaran kembali kord kepada perusahaan. Next. Lalu D. Pengembalian dana baru, E. Biaya terkait pengelolaan aset dana baru. Pengembalian dana baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dapat dilakukan sebagai akibat dari A. Pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan, B. Penghentian polis oleh pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir, C. Penghentian polis oleh perusahaan sebelum masa asuransi berakhir, atau pembayaran kontribusi dana baru yang lebih besar dari seharusnya. Lalu selanjutnya pasal 6 ayat 1, surplus underwriting dapat didistribusikan dengan pilihan sebagai berikut. A. Seluruhnya ditambahkan ke dalam dana baru, B. Sebagian ditambahkan ke dalam dana baru dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, atau sebagian ditambahkan ke dalam dana baru, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan. Jadi surplus underwriting ini dapat didistribusikan dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diterima secara khas pada tanggal perhitungan surplus underwriting. Next. Ayat 4, pemegang polis atau peserta yang menerima surplus underwriting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan surplus underwriting, B. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim, C. Tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana baru, dan tidak menghentikan polis pada periode perhitungan surplus underwriting. Lalu selanjutnya pasal 7 ayat 1, perusahaan dilarang melakukan pendistribusian surplus underwriting kepada pemegang polis atau peserta atau perusahaan dalam hal A. Masih terdapat kord di dalam liabilitas dana baru, B.
tingkat solvabilitas dana baru lebih kecil dari target tingkat solvabilitas dana baru internal. C. Tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi atau pendistribusian surplus underwriting dapat mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf B atau huruf C. Next. Pasal 10 ayat 1, perusahaan setiap saat wajib memenuhi A. Tingkat solvabilitas dana baru dan dana tanah HUT paling rendah sebesar 100% dari DTMBR dan tingkat solvabilitas dana perusahaan paling rendah sebesar 100% dari MMBR. Jadi perusahaan ini setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas dana baru dan dana tanah HUT internal serta target tingkat solvabilitas dana perusahaan internal. Lalu ayat 3, target tingkat solvabilitas dana baru dan dana tanah HUT internal serta target tingkat solvabilitas dana perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling rendah masing-masing sebesar 120% dari DTMBR dan 120% dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan. Ayat 4, OJK dapat memerintahkan kepada perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target tingkat solvabilitas dana baru dan dana tanah HUT internal serta target tingkat solvabilitas dana perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan mempertimbangkan profil risiko perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan. Next. Ayat 6, perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target tingkat solvabilitas dana baru dan dana tanah HUT internal serta target tingkat solvabilitas dana perusahaan internal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4. Lalu selanjutnya pasal 16 ayat 1, penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham syariah yang tercatat di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 4 huruf A harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Termasuk dalam kategori saham syariah di tempat saham tersebut dicatatkan, dan B termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada Bursa Efek di tempat saham syariah tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimaksud. Dan informasi mengenai emiten dan transaksi saham syariah tersebut dapat diakses di Indonesia. Next. Lalu ayat 2, penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di Bursa Efek, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 4 huruf B sampai dengan huruf D harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional. B. Dijual melalui penawaran umum dan informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia. Lalu ayat 3, penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksadana syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 4 huruf E harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Dikelola oleh manajer investasi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di negara tempat manajer investasi berdomisili. B. Telah mendapatkan izin atau persetujuan atau pendaftaran dari otoritas pasar modal di negara tempat manajer investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan melalui penawaran umum. C. Dikelola oleh manajer investasi di luar negeri yang tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat manajer investasi dimaksud berdomisili, dan informasi mengenai reksadana dapat diakses di Indonesia. Next. Lalu selanjutnya pasal 18 ayat 2,
Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri masing-masing melebihi 20% dari jumlah investasi dana baru dan dana tanahut dan 20% dari jumlah investasi dana perusahaan yang dikelola oleh perusahaan. Jadi dalam jumlah hal investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi. Selanjutnya pasal 37 ayat 1, perusahaan wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar A. 50 miliar rupiah bagi perusahaan asuransi syariah, B. 100 miliar rupiah bagi perusahaan reasuransi syariah. Ayat 2, unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar A. 25 miliar bagi unit syariah dari perusahaan asuransi, B. 50 miliar rupiah bagi unit syariah dari perusahaan reasuransi. Next. Selanjutnya regulasi yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Pasal 2 ayat 1, aset dan liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta wajib dipisahkan dari aset dan liabilitas yang lain dari perusahaan. Ayat 2, pemisahan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari dana baru, dana tanahut, dana perusahaan, dan dana investasi peserta. Ayat 3, perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah untuk dana baru, dana tanahut, dana perusahaan, dan investasi peserta. Ayat 4, aset dan liabilitas dari investasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dipisahkan berdasarkan jenis produk asuransi syariah. Next. Lalu selanjutnya pasal 9 ayat 1 untuk memastikan tidak terjadinya kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemegang polis dan peserta, perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. Jadi pengukuran tingkat kesehatan keuangan ini yang dimaksud pada ayat 1 ini meliputi tingkat solvabilitas dana baru dan dana tanahut, tingkat solvabilitas dana perusahaan, penyisihan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, aset yang diperkenankan, aset dana investasi peserta, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. Lalu selanjutnya pasal 12 ayat 1, perhitungan DTMBS bagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, huruf A harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari A. Risiko kredit, B. Risiko likuiditas, C. Risiko pasar, D. Risiko asuransi, dan risiko operasional. Lalu ayat 2, perhitungan MMBS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, huruf B harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Lalu pasal 13 ayat 1, perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. Jadi aset yang diperkenankan dari dana baru, dana tanahut, dan dana perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis deposito berjangka pada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau sertifikat deposito pada bank umum syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, atau saham syariah yang tercatat di bursa efek, atau sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek. Next. Lalu selanjutnya pasal 24 ayat 1, aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk ditempatkan dana baru dan dana tanahut harus dalam jenis A. Kas dan bank, B. Tagihan kontribusi baru penutupan langsung termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan, C. Tagihan kontribusi reasuransi, D. Aset reasuransi baru, E. Aset reasuransi tanahut, F. Tagihan klaim koasuransi, G. Tagihan klaim reasuransi, H. Tagihan investasi atau tagihan hasil investasi. Lalu ayat 2, aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk dana perusahaan harus dalam jenis
kas dan bank, tagihan ujur penutupan langsung termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan. C. Tagihan ujur reasuransi. D. Aset reasuransi dana perusahaan. E. Tagihan investasi. F. Tagihan hasil investasi. G. Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri. H. Biaya akuisisi yang ditangguhkan atau aset hak guna. Next. Lalu selanjutnya pasal 45 ayat 1, perusahaan wajib menyusun laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. B. Laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. C. Laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan. Dan D. Laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi, laporan keuangan tahunan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham. Laporan keuangan tahunan yang dimaksud pada ayat 1 huruf B wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK. Lalu selanjutnya pasal 51 ayat 1, perusahaan yang tidak memenuhi target tingkat solvabilitas dana baru dan dana tanahut internal atau target tingkat solvabilitas dana perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 wajib menyampaikan rencana penyihatan keuangan dan dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. Jadi rencana penyihatan keuangan yang dimaksud pada ayat 1 huruf H merupakan bagian dari rencana tindak atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank. Next. Lalu regulasi yang terakhir, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/5/2021 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Di sini ada prinsip umum penilaian tingkat kesehatan perusahaan. Jadi ada prinsip umum yaitu ada berorientasi risiko, ada proporsionalitas, ada materialitas dan signifikansi, dan komprehensif dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada tata cara penilaian tingkat kesehatan perusahaan secara individual. Yang pertama ini, perusahaan wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan dengan melakukan pendekatan berdasarkan risiko secara individual. Lalu yang kedua, ada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bagi unit syariah dengan melakukan pendekatan secara individual. Next. Selanjutnya ada tentang penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan. 2. Perusahaan berpedoman pada peraturan OJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dan peraturan pelaksanaannya. Dan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha perusahaan. Lalu selanjutnya ada penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas A. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. B. Kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dan C. Informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan baik bagi perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Next. Lalu selanjutnya ada penilaian faktor profil risiko secara umum. Nah, penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional perusahaan.
Nah, ada 9 risiko yang dinilai, yaitu ada risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Next. Lalu selanjutnya ada pelaporan. Perusahaan ini wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan perusahaan. Jadi yang dimaksud penilaian sendiri tingkat kesehatan perusahaan ini dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember. Lalu perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan perusahaan kepada otoritas jasa keuangan sebagai berikut. A. Paling lambat tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan perusahaan posisi akhir bulan Desember atau paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pengkirian penilaian sendiri tingkat kesehatan perusahaan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang analisis laporan keuangan. Dari kali ini kita akan menganalisis laporan keuangan pada perusahaan PT perusahaan asuransi yaitu PT Jasa Raharja. Untuk menilai kesehatan suatu perusahaan, jika kita hanya keuangan, karena dari sana dapat diketahui apakah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan sudah tepat atau belum. Sebagai organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan harus menjalankan semua aspeknya dengan baik dan benar. Pada kali ini, kita akan menganalisis kinerja keuangan PT Jasa Raharja dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan menggunakan 3 rasio. Risk Based Capital atau RBC. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Kita bisa lihat bahwa untuk rasio likuiditas ini terdapat current ratio dan juga cash ratio. Dari data yang tertera di layar, current ratio dan cash ratio memiliki fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun secara umum, current ratio cukup tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Dari hasil analisis terlihat bahwa current ratio perusahaan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 42,38% dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah kewajiban lancar dibandingkan dengan aktiva lancar dari tahun 2017 sampai 2017 sebesar 836 miliar 16 juta ke tahun 2018. Namun fluktuasi yang signifikan mungkin menunjukkan perluasan atau pemotongan dalam struktur kewajiban atau aset perusahaan. Kemudian bisa dilihat pada current ratio tahun 2019 mengalami penurunan sebesar dibandingkan 52 juta yang disebabkan oleh kenaikan tahun 2019 mengalami penurunan karena disebabkan kenaikan kewajiban lancar di tahun 2019 dikarenakan kenaikan utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang lain dan juga utang klaim. Kemudian di tahun 2020, current ratio kembali mengalami penurunan sebesar 16,3% dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kenaikan kewajiban lancar di tahun 2020 yang disebabkan oleh kenaikan utang pajak dan utang lain. Kemudian yang kedua yaitu cash ratio. Berdasarkan pada tabel yang tertera, diketahui bahwa cash ratio pada tahun 2017 sebesar 15,87% dan mengalami penurunan di tahun 2018 dengan nilai 11,42% yang disebabkan oleh menurunnya kas dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai rasio sebesar 17,37%.
Hal ini disebabkan karena menurunnya kas dan meningkatnya hutang lancar dari tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2020 mengalami kenaikan dengan nilai rasio sebesar 7,98%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kas dari tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan nilai rasio sebesar 39,25%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kas dan menurunnya hutang lancar dari tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada rasio profitabilitas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk analisa laporan keuangan dari PT Jasara Harja dari tahun 2017 sampai 2021. Kita masuk ke rasio profitabilitas. Nah, di rasio profitabilitas ini terdapat yang namanya ROA dan ROE. Yang pertama itu ROA yang sudah dijelaskan oleh Afifah Rahma. Kalau ROA itu adalah return on asset yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Lalu ada juga ROE, yaitu return on equity, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas pemegang saham. Nah, rasio ROA dan ROE ini memiliki fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun secara umum. ROE tampak cukup tinggi yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan yang baik yang relatif terhadap ekuitas pemegang saham. Namun, fluktuasi dapat menandakan perubahan dalam efisiensi penggunaan aset dan ekuitas. Nah, berdasarkan penghitungan di atas dapat diketahui bahwa ROA pada tahun 2017 senilai 13,50% dan menurun pada tahun 2018 dengan nilai rasio sebesar 8,58%. Hal ini disebabkan menurunnya laba bersih dari tahun sebelumnya, yaitu laba sebelum pajak, di mana di tahun 2017 sebesar Rp2.182.837. Menurun di tahun 2018 sebesar Rp2.182.837.000 dan menurun di tahun 2018 sebesar Rp1.963.528.000. Tahun 2019 meningkat dengan nilai rasio sebesar 10,96%. Hal ini disebabkan meningkatnya laba bersih dari tahun sebelumnya, di mana pendapatan komprehensif meningkat di tahun 2019 sebesar Rp71.755.000.000 dari sebelumnya tahun 2018 sebesar 427. Sekian. Pada tahun 2020 kembali menurun dengan nilai rasio 10,20%. Hal ini disebabkan menurunnya laba bersih dari tahun sebelumnya, yaitu pendapatan komprehensif lain setelah pajak menurun dari 71.755.000.000 menjadi 66.858.000.000 di tahun 2021, juga menunjukkan penurunannya dengan nilai rasio 7,82%, disebabkan oleh menurunnya laba bersih dan meningkatnya total aktiva perusahaan, di mana laba setelah pajak menurun dari 1.504.501.000 menjadi 1.357.052.000 rupiah. Return on equity berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa ROE pada tahun 2017 senilai 76,70% dan menurun di tahun 2018 dengan nilai rasio 76,46%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya ekuitas dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan nilai rasio 76,70%. Hal ini disebabkan meningkatnya ekuitas dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar dengan nilai rasio sebesar 76,97%. Hal ini juga meningkatnya
dikarenakan ekuitas dari tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2021 mengalami dengan peningkatan nilai rasio sebesar 79,49%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ekuitas perusahaan dari tahun sebelumnya, di mana saldo laba meningkat dari 3.459.806 juta rupiah menjadi 4.337.649.000 rupiah. Nah, di ketiga kita mendapat next slide-nya. Kita masuk ke perhitungan rasio risk-based capital. Rasio risk-based capital ini artinya rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko berdasarkan modal yang tersedia. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui risk-based capital pada tahun 2017 sebesar 655%, 0,7%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 dengan nilai rasio sebesar 620,72% dan terus menurun di tahun 2019 dengan nilai sebesar 580,27%. Kemudian meningkat di tahun 2020 dengan nilai sebesar 590,74%. Dan di tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai rasio sebesar 672,84%. Nah, dari data yang diberikan pada tabel tersebut, rasio risk-based capital fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai yang rendah mungkin menunjukkan risiko yang tinggi dalam operasi perusahaan. Nah, dari pembahasan dari maka ada next slide-nya. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, dari pembahasan perhitungan rasio-rasio tadi, 3 tabel, bisa kita simpulkan bahwa current rasio dari rata-rata current rasio selama 5 tahun terakhir adalah 169,73%. Rasio ini dapat dikatakan baik karena aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar yang dimiliki perusahaan asuransi Jasara Harja. Artinya, jika setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan 1,6973 aktiva lancar perusahaan. Lalu untuk di cash ratio dalam 5 tahun terakhir rasionya ialah 18,37%. Ini dikatakan kurang baik karena nilai rasio berada di bawah setengah dari total hutang lancar perusahaan. Yang artinya setiap Rp100 hutang lancar dapat dibayar menggunakan Rp18,37 kas perusahaan. Nah, di sini juga kita bisa membahas yaitu DAR, yaitu Debt to Asset Ratio. Rata-rata dari DAR ini selama 5 tahun terakhir adalah 22,72%. Rasio ini dikatakan sangat baik karena nilai rasio kurang dari 30%, artinya seluruh aktiva perusahaan hanya dibiayai 22,72% hutang. Lalu debt to equity ratio yaitu DER selama 5 tahun terakhir adalah 29,44%. Artinya sebesar 29,44%, semakin kecil rasio ini semakin baik bagi perusahaan karena dapat mengurangi risiko dalam memenuhi hutang jangka panjang. Dari 29,44 rasio ini dikatakan baik karena rasio berada di bawah 90%. Artinya keseluruhan modal perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 29,44%. Nah, untuk ROA-nya selama 5 tahun terakhir adalah 10,21% rata-ratanya. Rasio ini dikatakan kurang baik karena kurang dari 15%, yang artinya kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih yaitu hanya 10,21% dari total aset. Lalu return on equity ROE-nya rata-rata selama 5 tahun terakhir adalah 71,26%. Rasio ini dikatakan sangat baik karena lebih dari 30%, yang artinya perusahaan mampu mengelola ekuitasnya secara efisien sehingga menghasilkan laba bersih
sebesar 71,26% dari ekuitas. Nah, berdasarkan dari analisis resiko keuangan di atas, laporan keuangan perusahaan mengalami fluktuatif yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, meskipun ada beberapa indikasi kemampuan yang baik dalam likuiditas dan profitabilitas. Fluktuasi yang besar dalam rasio-rasio ini dan rendahnya rasio risk based capital mungkin menandakan adanya ketidakstabilan atau risiko yang tinggi dalam kinerja keuangan perusahaan. Sebaiknya dilakukan analisis lebih lanjut dan evaluasi mendalam terhadap kondisi perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi dalam rasio keuangan tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu kesehatan perusahaan asuransi syariah adalah kunci untuk menjaga efisiensi operasional, kecukupan modal, dan likuiditas, serta mencegah potensi kebangkrutan. Indikator kesehatan dan kinerja seperti capital adequacy, earning and profitability, dan liquidity memberikan pandangan holistik tentang kondisi perusahaan. Lalu ada juga kesimpulan mengenai regulasi otoritas jasa keuangan yang mengatur pembukuan dana tabaruk, distribusi surplus underwriting, target solvabilitas, dan larangan pembayaran dividen, memastikan kepatuhan dan stabilitas industri asuransi syariah. Dengan memantau indikator kesehatan dan kinerja serta mematuhi regulasi yang berlaku, perusahaan asuransi syariah dapat menjaga stabilitas operasional dan keuangan mereka, serta memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasi materi kita pada kali ini. Sekian presentasi kami dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.